Dewa membunuh dewa, Buddha menghadang membunuh Buddha. Ye Chen menjawab tanpa ragu. Kalimat ini penuh dengan kesombongan. Menggugah hati semua orang di aliansi Tiandao. Dewa membunuh dewa, Buddha menghadang membunuh Buddha. Hu Xiaotian tertawa terbahak-bahak. Dewa membunuh dewa, Buddha menghadang membunuh Buddha. Hao Zeng mengangkat tangannya dan meraung. Dewa membunuh dewa, Buddha menghadang membunuh Buddha. Dewa membunuh dewa, Buddha menghadang membunuh Buddha. Sebanyak 100.000 orang di aliansi Tiandao semuanya mengacungkan tinju dan meraung dengan momentum dan semangat yang luar biasa. Raungan ini mengguncang Jiuxiao, seluruh daratan Kyushu dapat mendengarnya, guncangan batin yang tak tertandingi. Aliansi Tiandao sangat kuat, tetapi mereka konyol di langit. Membunuh dewa, ini omong kosong. Dewa itu tinggi, jangan katakan seorang Hunyuan Daluo Jinxian, bahkan Raja Peri pun tidak berani berteriak seperti itu. Tahukah kau betapa bodohnya dirimu? Kau tidak tahu betapa mengerikannya dewa, kan? Kaisar tua itu mencibir. Ye Chen bahkan menunjukkan senyum sinis dan berkata, kaulah yang bodoh. Sejak beberapa dekade yang lalu, orang-orang dari alam dewa telah datang ke daratan Kyushu, tetapi pada akhirnya, tak satu pun dari mereka kembali hidup-hidup. Aku juga membunuh dewa. Saat itu, aku hanyalah seorang dewa emas. Kata-kata Ye Chen di luar pengetahuan Ye Chen tentang pembunuhan dewa di daratan Kyushu. Orang-orang lainnya terkejut hingga tak bisa lebih terkejut lagi. Kaisar tua dari surga itu bahkan lebih serius. Matanya menatap Ye Chen dan berkata, apakah kau telah membunuh dewa? Banyak orang di daratan Kyushu telah melihatnya. Jadi, jangan beritahu aku apa itu dewa di atas. Hanya pengecut sepertimu di surga yang bisa mengatakannya. Ye Chen mencibir. Wajah kaisar tua itu sangat muram, dan tubuhnya gemetar. Ye Chen terlalu mengejutkannya. Seberapa mengerikankah membunuh dewa di alam abadi emas? Kau bisa membunuh dewa di awal, tetapi kau tidak bisa membunuh dewa sekarang. Bagaimana kau bisa melakukannya jika seseorang tidak membantumu? Tidak diragukan lagi kau tidak akan pernah ditolong. Seorang tetua Taisang dari King Yun Xianzong berdiri dan berkata dengan dingin. Banyak orang tampaknya mengerti sesuatu ketika dikatakan oleh tetua Taisang dari King Yun Xianzong. Begitu, sepertinya dewa pembunuhmu memang seperti ini. Kaisar surga menyeringai muram. Ye Chen berkata, lalu kau coba lagi. Sekarang kami tidak membutuhkan tangan dewa, kami bisa menghabisimu. Kaisar tua itu mendengus, lalu berkata, Departemen surga mematuhi perintah, tapi mereka yang tidak menyerah akan dibunuh tanpa ampun. Ya, reaksi ini, ratusan ribu orang berkumpul, semakin mengguncang bumi, gunung-gunung berguncang. Kemudian, ratusan ribu orang mulai maju dan datang menuju aliansi surgawi. Tekanan luar biasa juga menyelimuti semua orang di aliansi Tiandao, yang membuat orang-orang merasa terengah-engah. Wajah Ye Chen dan yang lainnya bermartabat, dan ada semacam cahaya yang berkedip di mata mereka. Bunuh, Ye Chen meraung, tak ada kata-kata lagi. Bunuh, semua orang di Liga Tiandao meraung, dan mata mereka memerah. Karena mereka semua tahu bahwa jika perang ini tidak berhasil, mereka akan bermurah hati, dan mereka semua mungkin mati. Namun, dalam perang ini, mereka harus berjuang keras. Membunuh satu orang berarti mempertahankan modal, dan membunuh dua orang berarti mendapatkan uang. Dalam kondisi pikiran seperti itu, semua orang di aliansi Tiandao menjadi tak kenal takut. Yang tak kenal takut tak terkalahkan. Langit dan bumi maju secara langsung. Ye Chen mengorbankan semua artefak dan peralatan Raja Abadi. Setiap Raja Abadi setengah langkah dan 9 ahli teratas Hunyuan Daluo Jinxian dapat memiliki senjata yang ampuh. Hanya setelah mereka memiliki senjata yang ampuh, kekuatan senjata dapat digunakan sepenuhnya, mereka dapat melancarkan serangan dahsyat secara efektif dan membunuh lebih banyak musuh. Ye Chen akan melindungi baju zirah dewa di depannya, dan mengorbankan pecahan daftar dewa dan pecahan daftar dewa untuk membunuh 5 dewa. Kelima cahaya ilahi ini seperti 5 pemanen daging manusia. Mereka menyapu dengan liar di langit. Para biksu di bawah lantai 6 Hunyuan Daluo Jinxian tidak dapat melawan, dan dapat ditembus oleh pecahan daftar dewa dalam sekejap. Hu Xiaotian memegang tungku untuk menghadapi kaisar tua. Namun, pendeta Tao tua itu muncul di hadapan Hu Xiaotian dan berkata sambil tersenyum, aku akan datang, kau pergilah untuk berurusan dengan kaisar. Hu Xiaotian memandang pendeta Tao tua itu. Dia tahu bahwa pendeta Tao tua itu tak terduga, dan bahwa kaisar surga yang lama bahkan lebih kuat. Dia mengklaim bahwa Raja Abadi tidak dapat keluar dan siapa yang akan melawannya. Oleh karena itu, Hu Xiaotian tidak memaksanya, jadi ia pergi untuk bertarung dengan Kaisar Langit. Pendeta Tao tua itu menatap Kaisar Langit dan berkata sambil tersenyum, apakah kau masih mengingatku? Kaisar Langit menatap pendeta Tao tua itu, lalu mengerutkan kening dan menatapnya dengan saksama. Akhirnya, matanya sedikit berkilat. Ia ragu-ragu, apakah kau pelindung kuil Tao? Pendeta Tao tua itu tertawa dan berkata, aku tidak menyangka kau bisa mengenaliku. Tatapan ngeri terpancar di mata Kaisar tua surga. Istana Tao hancur lebur. Semua orang merasa tak ada yang hidup di Istana Tao, tetapi kini ada seorang pelindung Dharma, sungguh mengejutkan. Apakah kau pelindung roda? Tuhan, Tuhan, aku berkata, Taois yang baik. Karena aku tidak membunuh kalian semua, aku akan menghancurkan kalian hari ini.
Dewa itu mendengus dingin, matanya penuh dengan niat membunuh yang kuat. Aku tahu betul siapa yang menghancurkan kuil Tao pada awalnya. Karena itu, bagaimana mungkin aku tidak membalas dendam atas kebencian yang begitu dalam? Di mata pendeta Tao tua itu, ada kesempatan untuk membunuh. Ini adalah pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia mengungkap si pembunuh. Bunuh. Kaisar tua itu meraung dan melangkah, dan kakinya tiba-tiba menembus kehampaan, dan momentum agung itu langsung bergulir. Pendeta Tao tua itu tidak takut. Ia hanya memiliki niat membunuh. Ia juga melangkah, dan seluruh kehampaan bergemuruh. Keduanya bertabrakan dalam sekejap. Boom! Bentrokan dua pria perkasa dengan kekuatan tak terduga di ranah Raja Peri setengah langkah sungguh mengerikan. Kekuatan dahsyat itu menyapu ribuan mil, dan aliansi Tiandao serta orang-orang di pihak Tianting terlibat. Harimau Raungan Langit dan Kaisar Langit juga bertempur sengit. Kaisar Langit sangat kuat, sementara Hu Xiaotian sangat mendominasi. Serangan kedua orang itu sangat lugas dan langsung, tanpa ada sedikit pun keraguan. Ye Chen, ku dengar kau sangat kuat. Coba kulihat seberapa hebat kemampuanmu hari ini. Di tengah panen kehidupan Ye Chen yang menggila di sisi surga ini, putra dewa muncul di hadapannya dan menatap Ye Chen dengan wajah bangga. Ye Chen menatap pemuda di depannya, lalu sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, "Ayo." Ye Chen tak ragu untuk menghancurkan pecahan daftar dewa, untuk membunuh putra dewa. Senzi tampak tenang dan berkata, "Fragmen daftar dewa memang bagus, tapi sayangnya, itu bukan yang seharusnya kau miliki, kau tidak memenuhi syarat." Saat Senzi berkata, seluruh tubuhnya bergejolak, ada kekuatan magis dalam kilatan samar, lalu tombak panjang di tangannya, dan pecahan-pecahan daftar Fengshen bertabrakan. Ye Chen merasakan kekuatan melonjak di tubuh Senzi. Ia terkejut, tetapi juga gembira. Selama ia membunuh Senzi dan mendapatkan darah Senzi, kekuatan Fengshen Bang akan meningkat pesat. Ini adalah kesempatan sekali dalam bulan biru. Boom! Pecahan-pecahan daftar Fengshen dan tombak panjang Senzi meledak dengan kekuatan yang mengerikan, dan Ye Chen langsung mengeluarkan kekuatan darah, mendorong pecahan-pecahan daftar Fengshen untuk membombardir dengan panik. Tombak panjang di tangan Senzi adalah artefak sejati. Di bawah dukungan kekuatan ilahi Senzi, kekuatannya hampir sepenuhnya terstimulasi, dan tak tertandingi dalam pertempuran sengit Fengshen Bang. Kekuatan darah Ye Chen terus-menerus meletus, dan darahnya membumbung tinggi ke langit, mengembun di pecahan-pecahan daftar Fengshen, yang membuat cahaya pecahan-pecahan daftar Fengshen semakin menyilaukan, dan rune di atasnya menyala, dan kekuatannya semakin menakjubkan. Mata Ye Chen pun mulai berlumuran darah, dan ia membiarkan dirinya memasuki kondisi supernatural. Ye Chen kini menyadari bahwa ia dapat secara bertahap mengendalikan kondisi supernatural tersebut. Meskipun ia tidak dapat melakukan apapun yang diinginkannya, ia dapat memasuki kondisi tersebut selama ia ingin mencapainya dan setelah terus-menerus dirangsang. Kekuatan darah Ye Chen terus-menerus meletus, dan napas seluruh orang juga meningkat pesat. Senzi merasakan napas Ye Chen meningkat, dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Kekuatan serangan Fengshen Bang juga semakin kuat. Semua ini di luar dugaannya. Senzi memiliki darah dewa dan dapat melepaskan kekuatan artefak. Oleh karena itu, tak seorang pun akan menjadi lawannya selama ia tidak bertemu dengan Raja Abadi setengah langkah dan Hunyuan Daluo Jinxian. Namun kini ia merasakan semacam tekanan. Ye Chen tampaknya jauh lebih kuat dari yang ia duga. Mata Ye Chen semakin tua dan merah, dan serangannya semakin ganas. Ketika matanya benar-benar merah, aura seluruh tubuhnya meledak, dan kekuatan serangan Fengshen Bang semakin mengerikan. Dengan pemboman terus-menerus dari 5 keping daftar penyegel dewa, tombak panjang di tangan Senzi hanya bisa bertahan secara pasif, tetapi juga dengan enggan. Senzi meraung, dan darah menyembur keluar dari belakangnya. Ia ingin sepenuhnya merangsang kekuatan artefak. Namun, pecahan daftar Fengshen menekan artefak tersebut. Tombak panjang biasanya tidak dapat memainkan peran yang kuat di hadapan pecahan daftar Fengshen. Penyerang gila Ye Chen, tubuh Senzi terus-menerus mundur, wajahnya menjadi sangat buruk rupa. Ia kini dikelilingi oleh pecahan-pecahan daftar dewa, bahkan jika ia ingin mundur, itu menjadi sangat sulit. Lindungi putra dewa. Pada saat ini, Kaisar meraung dan segera bergegas ke sisi Senzi. Senzi adalah orang penting. Jika ada yang salah, tak satu pun dari mereka yang bisa bertanggung jawab. Ye Chen berteriak, dan segera memisahkan dua tubuh yang terpisah, membawa dua pecahan daftar penyegelan dewa untuk menghalangi penyelamatan Kaisar. Pada saat yang sama, Ye Chen mempercepat serangannya terhadap Senzi. Ia segera menyadari bahwa pemuda di depannya sangat penting bagi istana surga. Jika ia bisa mengendalikannya, hasil pertempuran ini akan sangat berubah. Senzi terkejut. Ia seolah menyadari sesuatu. Ia menjadi gila dan mengeluarkan kekuatan sihirnya, ingin mundur. Ye Chen telah menjebaknya sepenuhnya. 8 diagram Tai Chi dikerahkan dan ditekan dalam sekejap. Senzi terperangkap dalam 8 diagram Tai Chi. Wajah Senzi berubah drastis. Ia ingin keluar dari 8 diagram Tai Chi, tetapi ia menyadari bahwa ia tidak dapat melakukannya. 8 diagram Tai Chi juga merupakan salah satu dari 10 artefak teratas. Bagaimana mungkin benda itu begitu mudah dipecahkan? Setelah Ye Chen menjebak putra dewa, ia menatap Kaisar dengan sinis dan berkata, "Kaisar, apakah kau ingin memulai?"
Ketika Kaisar melihat putra dewa dijebak oleh Ye Chen, ia tiba-tiba terkejut dan tatapannya dingin. Ye Chen, kau, biarkan mereka berhenti, atau aku akan membunuhnya sekarang. Ye Chen dingin, wajah Kaisar terus berubah. Identitas putra dewa terlalu istimewa untuk menjadi apapun. Hentikan semuanya. Kaisar langsung meraung. Pihak Tianting sedang bertempur sengit, tiba-tiba mendengar kata-kata Kaisar, mereka tertegun sejenak. Bahkan Kaisar tua dari surga pun tercengang. Kemudian ia menatap guru Kaisar dengan penuh ketidakpuasan. Akhirnya, mereka melihat bahwa Senzi terperangkap dalam 8 diagram Taiji. Kemudian mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Kaisar tua, langit, dan bumi ketakutan. Putra dewa adalah orang penting dan tidak boleh membuat kesalahan. Pertarungan kita belum berakhir. Pendeta Tao tua itu melihat Kaisar tua hendak pergi, dan segera menghentikannya. Wajah Kaisar tua muram dan berkata, jika terjadi sesuatu pada putra dewa, seluruh negeri dongeng akan tamat. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya tahu bahwa hari ini kau dan aku harus memutuskan pemenang atau pecundang. Aku yang akan mati atau kau yang akan mati. Kau mempertaruhkan seluruh negeri dongeng, teriak dewa. Pendeta Tao tua itu berkata, ini semua masalahmu sendiri. Aku tidak perlu menyelesaikannya, aku hanya perlu membunuhmu. Wajah Kaisar tua itu sulit dilihat. Ia diseret oleh pendeta Tao tua dan tak bisa lepas darinya. Ia khawatir akan kenyamanan putra dewa, dan hatinya yang tenang mulai gelisah. Demikian pula Kaisar Langit, diseret oleh Hu Xiaotian, ia tak bisa pergi menyelamatkan putra dewa. Kaisar Langit murka dan berkata, jika sesuatu terjadi pada putra dewa, seluruh negeri dongeng akan tamat. Harimau meraung, apakah dia juga putra dewa? Apakah konyol jika putra dewa adalah putra dewa? Kaisar berkata dengan dingin, bagi negeri dongeng, putra dewa adalah putra dewa, yang tak dapat diganggu-gugat. Kentut, aku bahkan bisa membunuh dewa, apalagi dewa yang bukan dewa. Hu Xiaotian berkata dengan nada meremehkan, inilah kepengecutan surga, selalu bergantung pada orang lain, menjadi antek orang lain. Wajah Kaisar muram dan berkata, kau bermain api. Kalau begitu kau harus mencobanya. Hu Xiaotian tidak peduli dengan Tao. Di pihak Tianting, setelah Kaisar meraung, banyak orang di surga berhenti dan memandang Kaisar, lalu memandang Kaisar dan Kaisar. Siapa yang harus kita dengarkan? Kaisar dan Kaisar tidak berhenti. Jika mereka berhenti, akankah mereka menyalahkannya? Berhenti untukku. Dewa segera meraung, mengkhawatirkan keselamatan putra dewa. Pihak Tianting berhenti, lalu dengan cepat berkumpul untuk menghindari serangan aliansi Tiandao. Aliansi Tiandao juga berkumpul di sini. Banyak orang bingung, mengapa Tianting tiba-tiba berhenti menyerang. Kaisar memandang Ye Chen dan berkata, jika kau melepaskan putra dewa, semuanya mudah dikatakan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku benar-benar tidak menyangka sandera sebesar itu akan diantar ke pintu sendirian. Apa kau pikir aku akan melepaskannya begitu saja? Kaisar berkata, apa yang kau inginkan? Jika terjadi sesuatu pada putra dewa hari ini, kau akan menunggu kemarahan para penguasa di dunia dewa. Ye Chen berkata, aku sudah bilang bahwa aku bisa membunuh dewa. Apa aku takut pada dewa? Hanya ketika kau begitu pengecut, kau akan takut pada dewa. Kaisar berkata, jika kau melepaskan putra dewa, kami akan mundur dari pasukan sekarang. Aku tidak akan melepaskanmu, putra dewa. Ye Chen berkata, biarkan putra dewa dibebaskan sebelum kita mundur. Kaisar sangat gigih. Ye Chen berkata, aku hanya mengatakan untuk terakhir kalinya, jika kau menarik pasukanmu, aku tidak akan melepaskan Senzi. Jika tidak, Senzi akan mati dan kami akan terus membunuh. Mengatakan bahwa Ye Chen telah mempersembahkan korban kepada para dewa, dan di hadapan putra dewa, ia dapat mengambil nyawa putra dewa kapan saja. Ada sedikit keraguan di benak Kaisar. Jika putra dewa selalu berada di tangan Ye Chen, bukankah mereka akan selalu diancam oleh Ye Chen? Jika kita tidak mundur sekarang, dengan amarah Ye Chen, Senzi pasti akan mati. Ye Chen menatap Kaisar, mata Kaisar berbinar. Untuk sesaat, kedua belah pihak begitu buntu. Ye Chen berkata, aku hitung 3 kali. Jika kau tidak menjawab, aku akan membunuh Senzi. Kita akan terus bertarung. 1. Putra dewa memberi tekanan pada Kaisar. Jika Kaisar tidak memberikan jawaban setelah 3 kali, atau jawabannya bukan yang diinginkannya. 2. Ye Chen menatap tajam ke arah Kaisar. Mata Kaisar berkilat dan berkata, Ye Chen, jangan gali kuburmu sendiri. 3. Ye Chen sama sekali tidak mendengarkan kata-kata Kaisar. Setelah menghitung sampai 3 kali, ia menatap Kaisar. Kaisar si masih tidak menjawab. Hati Ye Chen bergerak, matanya berkilat membunuh, dan pecahan-pecahan Feng Shenbang bersiul, wosh, membunuh putra dewa. Puff, kepala Senzi terpotong oleh pecahan-pecahan daftar dewa segel. Guru Kaisar, Kaisar Langit, dan yang lainnya gemetar. Apakah Ye Chen benar-benar membunuh Senzi seperti ini? Mata Kaisar pecah, seluruh tubuhnya gemetar, dan ia hampir gila. Ia berkata, Ye Chen, kau telah membuat kesalahan besar. Ye Chen tidak setuju, bagiku, sama saja. Dengan itu, Ye Chen membiarkan pecahan-pecahan daftar dewa mewarnai darah putra dewa. Di dalam darah putra dewa, terdapat darah dewa yang mengalir, dan memiliki kekuatan ilahi yang kuat.
Sekarang semua pecahan dalam daftar dewa membutuhkan kekuatan ilahi. Setelah diserap, kekuatan pecahan-pecahan itu akan meningkat pesat. 5 keping daftar dewa penyegel dengan cepat menyerap kekuatan dalam darah, dan Shenhui menjadi semakin terang. Ekspresi Kaisar menjadi ganas, lalu meraung, bunuh aku, bunuh semua orang di aliansi surgawi, jangan tinggalkan satu pun untukku. Sekali lagi, pihak Tianting menyerbu aliansi surgawi, membantai langit. Aliansi surgawi tidak menunjukkan kelemahan, dan terus bertempur. Kaisar membunuh Ye Chen. Ye Chen melihat bahwa kekuatan pecahan daftar dewa penyegel meningkat pesat, dan ia langsung membunuh 5 keping daftar dewa penyegel. Pada saat ini, kekuatan seluruh dewa perang telah meningkat 5 kali lipat. Kaisar merasakan kengerian dari 5 keping daftar dewa, dan hatinya terkejut. Pada saat bertabrakan dengan pecahan daftar dewa, seluruh tubuhnya mundur, dan ia tidak tahan dengan serangan daftar dewa. Wajah Kaisar berubah drastis, dan 5 keping daftar dewa penyegel terbunuh lagi. Tubuh Kaisar mundur, dan ia takut akan kekuatan ilahi dari pecahan-pecahan daftar dewa. Kelima pecahan daftar dewa itu saling mengejar dengan liar, dan Kaisar hanya bisa melawan. Setelah pedang itu terbunuh, ia bertabrakan dengan pecahan-pecahan daftar dewa. Namun, pada saat tabrakan, pedang itu langsung hancur. Sepotong pecahan daftar dewa membombardir tubuh Kaisar, meninggalkan noda darah di tubuhnya. Wajah Kaisar tampak garang. Ia menatap noda darah di tubuhnya dan berkata dengan marah, "Ye Chen, aku akan membunuhmu. Kau ingin membunuhku seperti itu. Sekarang pecahan daftar dewa telah menyerap darah dewa, artefak apa lagi yang bisa menandinginya?" Ye Chen sangat percaya diri. Setelah menyerap darah dewa, bahkan para dewa pun bisa terbunuh, apalagi seorang raja peri setengah langkah. Setelah 5 pecahan daftar dewa terbunuh, Kaisar meraung. Sekarang dia benar-benar gila, dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya, kalau tidak, dia mungkin akan mati di sini hari ini. Darah Kaisar menyembur keluar dan kekuatan dahsyat berhamburan ke udara. Semua kekuatan terkondensasi dalam tinju, dan pecahan daftar dewa bertabrakan satu sama lain. Boom! Setelah pecahan Feng Shenbang bertabrakan dengan tinju Kaisar langsung meledak dan berubah menjadi potongan daging dan darah. Kaisar menjerit, tubuhnya terhuyung mundur, dan wajahnya menunjukkan ekspresi panik. Ye Chen mempersembahkan korban kepada pecahan daftar dewa dan terus menyerang dengan liar. Setelah Kaisar menderita kerugian besar, dia hanya bisa terus mundur untuk menghindari serangan daftar dewa dan tidak berani sentuh lagi. Namun, kecepatan dan kekuatan kelima keping daftar penyegel dewa itu sangat mengerikan. Bahkan jika Kaisar menghindar, mereka tidak dapat sepenuhnya menghindarinya. Puff! Tubuh Kaisar sekali lagi muncul bercak darah, darah menetes, mengejutkan. Wajah Kaisar menjadi semakin buruk dan pucat, tetapi ia dipaksa ke titik seperti itu oleh seorang anak laki-laki berbulu. Sungguh memalukan. Kaisar meraung, tetapi tubuhnya mundur dan bergegas ke pusat pertempuran antara aliansi Tianting dan Tiandao, berharap untuk menghindari kejaran Ye Chen. Namun, Ye Chen tidak mau menyerah. Setelah pecahan daftar Feng Shen keluar, orang-orang di surga tidak dapat menghentikan mereka. Ketika mereka bertemu dengan daftar Feng Shen, mereka langsung tertusuk oleh pecahan-pecahan daftar itu. "Kaisar, Anda harus mati hari ini," kata Ye Chen acuh tak acuh. Kaisar Si menggertakkan giginya dan menahan napas dalam hatinya, tetapi sekarang dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan Ye Chen. Setelah darah Ye Chen keluar lagi, kecepatan seluruh orang meningkat beberapa kali lipat. Kecepatan pecahan daftar dewa angin juga mencapai tingkat teror. Dalam sekejap, ia berhasil menyusul Kaisar. Kaisar ketakutan dan melebarkan matanya, melihat pecahan daftar dewa angin menembus tubuhnya. Puff! Kaisar melihat lubang besar di dadanya, matanya penuh ketakutan. Namun, kemudian, ada pecahan daftar dewa angin, dan kepala Kaisar berubah menjadi awan kabut darah. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang di langit tercengang. Kaisar telah meninggal, semua orang di surga gemetar, betapa kuatnya keberadaan Kaisar, bahkan Ye Chen pun membunuh mereka. Ye Chen membunuh divisi Kaisar, yang membuat orang-orang di surga gemetar sesaat, dan moral mereka merosot tajam. Namun, di Liga Tiandao, orang-orang terbunuh ketika mereka melihat diri mereka lebih kuat dari Kaisar. Apalagi yang tidak bisa dibunuh. Momentum Liga Tiandao tiba-tiba meningkat, satu persatu, bagaikan darah ayam, melancarkan serangan gila-gilaan ke arah orang-orang di surga. Orang-orang di Tianting bingung ketika melihat divisi Kaisar terbunuh. Sekarang momentum aliansi Tiandao begitu mengerikan sehingga mereka tercengang dan merasa kehilangan. Banyak orang terbunuh sebelum mereka sempat bereaksi terhadap kekalahan ini. Mereka tidak tahu bagaimana mereka mati. Kaisar Surga dan Kaisar Surga melihat bahwa guru Kaisar telah terbunuh, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Kekuatan Kaisar sangat jelas. Di seluruh negeri dongeng, kebanyakan orang yang bisa menandingi guru Kaisar adalah orang-orang yang hanya bisa bertepuk tangan. Namun, sekarang guru Kaisar mati di tangan Ye Chen, yang sungguh sulit diterima oleh mereka. "Haha, bagus sekali." Hu Xiaotian tertawa gembira. Kaisar Langit dengan wajah muram berkata, "Aku akan mencabik-cabiknya." Harimau itu meraung, "Kau berikan aku satu tingkat ini untuk mengatakannya lagi." Setelah Ye Chen membunuh Kaisar,
ia mulai melahap kekuatan kaisar. Esensi dan darah dalam tubuh kaisar tidak banyak terkuras, dan darahnya kuat. Setelah Ye Chen menyerap kekuatan dahsyat ini, napasnya membumbung tinggi, dan seluruh tubuhnya terbungkus lapisan ki abadi. Dengan bantuan 7 Yuan Luosian yang besar ini, Ye Chen berdiri di tempat yang sama, napas seluruh tubuhnya terus melonjak, yang sangat tidak stabil. Penghalang di ladang ramuan bergetar, dan ada perasaan runtuh total. Beberapa orang di surga ingin menyerang Ye Chen secara diam-diam saat ini, tetapi 5 keping daftar Dewa Fengshen mengelilingi Ye Chen, tetapi mereka yang dekat dengan Ye Chen akan diserang oleh keping-keping daftar dewa. Hanya dalam waktu singkat, pihak Tianting terbunuh oleh keping-keping daftar Dewa Fengshen. Daftar Fengshen, 5 orang terkuat di ranah 9 tingkat Hunyuan Daluo Jinxian. Ye Chen begitu berani memilih ranah dampak saat ini. Seseorang di langit berkata dengan dingin, "Ayo kita bergegas bersama, dan aku yakin aku tidak bisa membunuhnya." Seseorang di surga gelisah, "Bunuh mereka bersama-sama dan bunuh Ye Chen untuk membalaskan dendam kaisar." Seseorang berteriak, "Bunuh." Untuk sementara waktu, banyak orang meraung dan bergegas ke Ye Chen. Ada cukup ribuan orang yang menuju Ye Chen, begitu banyak orang yang bisa menenggelamkan Ye Chen dengan satu ludah. Alam orang-orang ini telah mencapai tingkat Hunyuan Daluo Jinxian. Dapat dikatakan bahwa kekuatan 1000 Hunyuan Daluo Jinxian sangat mengerikan. Aliansi Tiandao di sini juga terkejut, segera menuju Ye Chen, ingin mencegat orang-orang Tianting. Namun, orang-orang Tianting telah melancarkan ribuan serangan teroris terhadap Ye Chen, yang agung dan menghancurkan langit dan bumi. Buruk, pemimpin aliansi. Banyak orang ketakutan dan berteriak. Melihat ribuan serangan di pihak Tianting, Ye Chen tidak bereaksi, dan dia yakin Ye Chen akan mati. Serangan seperti itu, bahkan jika Raja Peri setengah langkah, aku khawatir tidak mudah untuk menahannya, kan? Napas Ye Chen masih sangat tidak stabil, tetapi pada saat semua serangan menyerbu Ye Chen, kekuatan di tubuh Ye Chen tiba-tiba meledak, dan momentum seluruh orang meningkat pesat. Pada saat yang sama, guntur bergemuruh di langit, dan tiba-tiba turun. Bencana. Setelah melihat guntur, mata semua orang tertuju lurus, dan terjadilah bencana saat itu. Ye Chen menerobos alam dan menuju bencana. "Ayo pergi." Pada saat ini, salah satu dari 1000 orang meraung. Mereka paling dekat dengan Ye Chen, dan mereka semua berada dalam jangkauan bencana. Pada saat ini, serangan 1000 orang telah tiba di depan Ye Chen. Ye Chen melindungi tubuhnya dengan baju besi pelindung, dan 5 potong daftar penyegel dewa juga merupakan kekuatan peledak yang mengerikan, membentuk sistem pertahanan untuk memblokir serangan kekuatan yang kuat. Boom! Pada saat ini, bencana alam turun deras dan cakupannya sangat mengerikan. Hampir mustahil bagi banyak biksu di area cakupan untuk melarikan diri. Bencana alam terlalu mengerikan. Sekali terpotong oleh bencana alam, mereka pasti akan mati. Ah! Jangan! Satu demi satu teriakan datang, satu demi satu berubah menjadi awan kabut darah. Lari! Beberapa orang yang tidak terpotong oleh bencana alam melarikan diri dengan cepat. Namun, bencana alam itu begitu dahsyat sehingga beberapa orang dapat menghindarinya sekali, tetapi tidak untuk kedua kalinya. Ribuan orang terbungkus dalam bencana dan berubah menjadi gumpalan kabut darah, seperti bunga darah yang mekar. Semua orang di surga itu bodoh. Mereka adalah Hunyuan Daluo Jinxian. Mereka tiba-tiba kehilangan ribuan orang kuat. Orang-orang dari Liga Tiandao bersemangat, dan semangat mereka bangkit kembali. Jumlah mereka jauh lebih banyak daripada Tianting. Namun, Ye Chen pertama-tama membunuh para dewa, lalu divisi kaisar, dan sekarang ia membunuh begitu banyak Hunyuan Daluo Jinxian dalam sekejap. Ini sungguh luar biasa. Bunuh aku. Hao Zeng meraung, ini kesempatan besar, jangan sampai dilewatkan. Banyak orang di Liga Tiandao bereaksi dan sangat bersemangat, lalu bergegas ke surga. Ye Chen menyaksikan orang-orang yang mengepungnya berubah menjadi kabut darah, lalu tubuhnya bergerak maju. Pada saat yang sama, gerakannya juga memicu gerakan Tianba, yang mulai menyapu Tianting, dan orang-orang di surga panik. Di bawah bencana alam, Hunyuan Daluo Jinxian hanya bisa menghilang, belum lagi keberadaan Daluo Jinxian dan Jinxian tingkat itu, yang pasti akan mati. Ah, puff! Di bawah bencana alam, satu demi satu bunga teratai darah bermekaran, terlalu indah. Di sisi surga, sungguh menyeramkan. Banyak orang telah menyerah dan langsung mundur. Sungguh mengerikan. Ketika kaisar dan kaisar melihat pemandangan ini, mata mereka berlumuran darah dan mata mereka retak. Tianting memimpin ratusan ribu biksu untuk membunuh, tetapi pada akhirnya mereka kehilangan begitu banyak. Wajah Tianting telah sepenuhnya hilang. Ketika Anda mendengar bunga teratai mekar, ia masih mekar. Lari, ini adalah api penyucian di bumi. Seseorang ketakutan hingga menangis. Bagaimana perang bisa berlanjut? Jika bencana melanda, bahkan Raja Peri setengah langkah pun hanya bisa melarikan diri. Tim yang terdiri dari ratusan ribu orang musnah dalam sekejap. Sisanya dikejar oleh aliansi Tiandao atau melarikan diri, dan hampir runtuh dalam sekejap. Orang-orang dari aliansi Tiandao bersemangat, penuh semangat juang dan semangat juang. Kemudian, bencana berangsur-angsur menghilang, Ye Chen segera datang ke sekitar pertempuran Huxiaotian dan berkata, "Paman Harimau, jatuhkan ini di tungku pemurnian." Ye Chen memberikan botol giok kepada Huxiaotian, dan Huxiaotian mengambil alih botol giok itu.
Tanpa berpikir panjang, ia membantingnya ke tungku pemurnian. Cairan merah cerah itu menodai tungku. Setelah tungku menyerap darah, rune di atasnya menjadi lebih menyilaukan. Kemudian, api meletus, dan suhu seluruh ruangan meningkat pesat. Tungku pemurnian roh didukung oleh semacam kekuatan ilahi, dan kekuatannya meningkat pesat. Api itu akan padam dan tak terbendung. Kaisar merasakan kekuatan tungku itu, dan raut wajahnya tiba-tiba berubah. Ia tahu bahwa Tianting telah kalah dalam pertempuran dan sepenuhnya dikalahkan. Ye Chen kembali mendekati Taois tua yang sedang bertarung dan berkata, "Tuan, pecahan daftar dewa dipinjamkan kepadamu." Pendeta Tao tua itu tertawa dan menghancurkan pecahan daftar dewa. Wajah Kaisar tua berubah dan tubuhnya dengan cepat mundur. Ia sudah merasakan bahwa pecahan daftar dewa telah menjadi begitu kuat sehingga artefak di tangannya tidak dapat menandingi daftar dewa. Mundur. Pada saat ini, Kaisar tua akhirnya memutuskan untuk pergi. Kaisar tua itu berbalik dan pergi dengan cepat. Taois tua itu mengejarnya tanpa henti dan menghujani mereka dengan pecahan daftar dewa. Dewa meraung, napasnya meledak sepenuhnya, mengembun pada artefak, menghancurkan artefak, ingin melawan pecahan daftar dewa. Boom! Ketika kedua senjata bertabrakan, artefak bergetar dan retakan muncul di atasnya, yang tidak dapat menahan serangan pecahan daftar dewa segel. Dewa segera pergi, tubuhnya dengan cepat menghilang. Taois tua itu menyipitkan mata dan tidak mengejarnya. Dia tahu bahwa pada dasarnya mustahil untuk membunuh Kaisar tua dari surga. Kaisar surga juga melompat keluar dari pertempuran dan segera mundur dari Tianyizu dengan sekelompok besar prajurit dan kuda. Kemenangan. Tanda seru petik 2. Semua orang di Liga Tiandao melompat kegirangan. Perang ini sungguh tidak mudah. 100.000 orang dari aliansi Tiandao harus menghadapi ratusan ribu orang di surga. Ini bukan kesenjangan umum. Namun, dalam perang ini, mereka mengalahkan banyak orang dengan lebih sedikit dan mengusir Tianting. Hitung jumlah orang, kata Ye Chen. Hao Zeng segera mengatur. Terima kasih, kalau tidak, kita tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung. Semakin lama berlangsung, semakin tidak menguntungkan bagi kita dan semakin besar kerugiannya. Kata Hu Xiaotian. Ye Chen berkata sambil tersenyum, saya adalah pemimpin aliansi Tiandao. Tentu saja, saya ingin berjuang untuk kelangsungan hidup aliansi Tiandao. Sangat keren merampok hari itu. Ratusan bunga darah bermekaran sekaligus, yang membuat orang-orang di surga ketakutan. Yun Yiman sedang menyembah. Anak muda, kau benar-benar punya kemampuan. Kaisar telah dibunuh olehmu. Sekarang surga benar-benar tak tahu malu, kata Yan Jun sambil tersenyum. Namun, hal berikutnya yang harus kita hadapi adalah orang-orang dari dunia dewa. Ye Chen tidak terlalu senang, dan wajahnya masih muram. Meskipun kekuatan orang-orang di dunia dewa akan ditekan, itu masih belum bisa kita tangani. Hu Xiaotian menarik napas dan merasakan tekanannya. Ye Chen berkata, jika kita bisa menemukan bantuan, bahkan jika itu untuk membunuh orang kuat di dunia dewa, artefakku membutuhkan dukungan kekuatan dewa, jadi aku bisa membunuh dewa. Maksudmu mencari pedang dan palu. Seorang tetua Taisang di Sekte Abadi tiba-tiba mengerti kata-kata Ye Chen. Ye Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, jika mereka masih di negeri dongeng, maka kita tidak perlu takut pada orang-orang di alam dewa. Mereka sudah lama tidak muncul. Aku tidak tahu apakah mereka masih bisa ditemukan. Tetua tertinggi Xianzong menggelengkan kepalanya. Ye Chen berkata, jika orang-orang dari alam dewa datang ke alam abadi, kurasa mereka akan muncul. Singkatnya, kita tidak punya cara lain sekarang. Kita hanya bisa melangkah dan melihat. Semua orang merasa sedikit tidak berdaya, lalu mulai membersihkan medan perang, satu demi satu kembali ke Liga Tiandao. Dalam perang dunia ini, jumlah anggota aliansi Tiandao telah turun dari sekitar 100.000 menjadi 60.000, dengan banyak korban jiwa. Namun, kemenangan ini merupakan keajaiban dengan mengorbankan 40.000 korban jiwa. Ada ratusan ribu orang di sisi lain langit. Kali ini, ada puluhan ribu orang yang telah dibasmi oleh Ye Chen. Total kerugian hampir mencapai 100.000. Ini adalah jumlah korban yang sangat mengerikan. Zhou kuno yang kacau, markas Tianting, Kaisar tua, dan wajah Kaisar sulit untuk dilihat secara ekstrim. Ratusan ribu orang di Tianting keluar untuk menghancurkan aliansi Tiandao. Namun pada akhirnya, ratusan ribu orang dipukul mundur oleh 100.000 orang. Mereka berada dalam kekacauan. Mereka benar-benar dipermalukan. Moral Tianting telah merosot tajam. Banyak orang menyesal bergabung dengan Tianting. Mereka berpikir bahwa Tianting tampak kuat, tetapi sebenarnya hanyalah macan kertas. Efektivitas tempurnya tidak sekuat yang diharapkan. Jika putra dewa terbunuh, orang kuat di dunia dewa pasti akan menunjuk seorang guru untuk menyelidiki kejahatannya. Wajah Kaisar tampak sedih. Kaisar surga berkata, jika kau ingin menunjuk seorang guru dan melakukan penyelidikan, kau juga harus pergi ke Ye Chen. Maka kita akan menyalahkan Ye Chen sepenuhnya. Sekalipun dunia surga masih dikuasai oleh surga, kita masih dapat diperintah oleh dewa. Hanya saja aku tidak berhati keras pada awalnya. Jika aku cukup kejam, hal-hal seperti ini pasti sudah terjadi sekarang. Kaisar Langit menyesal tidak membunuh Ye Chen dalam perjalanannya menuju Senyu. Awalnya, Ye Chen dibiarkan tumbuh dewasa, tetapi sekarang ia telah menjadi lawan terbesarnya.
Jangan bicarakan hal-hal ini. Selanjutnya, kita harus menstabilkan pikiran orang-orang. Kegagalan ini berdampak besar pada martabat kita. Kita harus mencegah orang-orang membelot, kata kaisar tua itu. Kaisar mengangguk dan berkata, aku tahu. Kepada Kaisar Langit, seseorang di luar ingin bertemu denganmu. Pada saat ini, seseorang bergegas masuk untuk melapor. Kaisar Langit ragu-ragu. Siapa yang akan datang ke langit saat ini? Biarkan mereka masuk. Jalan surga. Pria itu segera pergi, dan segera setelah itu, ia memimpin beberapa orang ke aula langit. Ada 7 atau 8 pengunjung, termasuk 2 pemuda berpakaian hitam. Pakaian hitam mereka tampak seperti pakaian hitam, tetapi mereka adalah baju zirah hitam yang dipenuhi ki jahat. 3 lainnya mengenakan jubah biru dan memiliki 2 tanduk di dahi mereka, yang tampak seperti tanduk naga. 3 lainnya tidak tinggi, dengan tanduk di kepala mereka dan mata vertikal di tengah alis mereka. Penampilan ketiganya mewakili 3 ras. Kaisar tahu tentang klan iblis dan klan naga. Namun, ia sangat asing bagi keturunan ketiga peri pendek dan berpenampilan aneh itu. Apa yang kalian inginkan? Kata-kata Kaisar sedikit dingin, dengan sikap yang angkuh. Salah satu keturunan abadi, mengenakan setelan darah, berkata, tentu saja, ini untuk membicarakan kerjasama dengan Kaisar Surga. Aku tidak ingin bekerja sama dengan Kaisar. Darah Raja berkata, aku adalah keturunan abadi. Darah Raja akan menjadi raja di masa depan. Itu nada yang besar, kau tidak takut angin menerpa lidahmu. Di sisi klan iblis, seorang pemuda berpenampilan buruk rupa bersenandung. Kalau berani memfitnah keturunan peri lagi, aku bisa membunuhmu sekarang. Raja Darah berpakaian darah. Diam kalian semua, kalau mau bertengkar, keluar saja dan bertengkar. Jangan tunda urusanku di sini. Seorang pemuda berkebangsaan naga bersenandung dingin. Keturunan peri dan iblis sangat tidak puas. Mereka semua memandang klan naga. Klan naga tidak memperdulikan mereka. Mereka hanya berkata kepada Kaisar, kita punya musuh yang sama dengan Tianting. Karena itu, musuh dari musuh adalah kawan. Klan naga kita ingin bersekutu dengan Tianting. Kaisar Langit berkata, hanya ada sedikit orang yang tersisa di klan naga. Apa syarat untuk bersekutu dengan surga? Apakah Kaisar belum pernah mendengar tentang kolam naga hamil di Gunung Longsu? Senyum percaya diri tersungging di bibir para naga. Setelah mendengar itu, Kaisar sedikit terkejut dan bertanya, apakah kolam naga hamil itu benar-benar ada? Tentu saja, selama Gunung Longsu tidak hancur dan kolam naga hamil tidak layu, maka klan naga kita tidak akan punah, kata para naga dengan bangga. Kaisar Surga menggerakkan wajahnya dan berkata, dengan cara ini, para naga telah dibiarkan di kolam naga hamil. Memang benar bahwa era besar telah berlalu, dan perubahan telah terjadi di kolam naga hamil. Namun, semua orang yang hamil terlahir dengan darah jinsian, dan mereka tumbuh dengan sangat cepat. Orang-orang naga bangga, apa yang terjadi dengan naga kuno di Gunung Longsu? Tanya Kaisar, banyak orang ingin tahu tentang naga kuno di Gunung Longsu. Seluruh negeri dongeng diperkirakan telah melihat Jiulong Ding di Gunung Longsu. Itu salah satu alat paling berharga di dalam kuali naga. Sekarang kuali Jiulong akan pulih sepenuhnya. Pada saat itu, kuali Jiulong akan muncul bersama-sama, yang sebanding dengan Raja Abadi. Sifat manusia dari suku naga. Aku tidak menyangka ada rahasia seperti itu bagi Kaisar. Lagi pula, Gunung Longsu berada di Donghuangsu, yang berada di dalam wilayah aliansi Tiandao. Jika aliansi itu akan diluncurkan lagi di masa depan, ia dapat bekerja sama dengan suku naga dari dalam dan luar. Kaisar berkata, karena klan naga memiliki kebencian yang mendalam terhadap aliansi Tiandao, maka ia adalah sahabat Tianting. Tampaknya suku naga telah lama memikirkan hasil ini. Kami, para iblis dan aliansi Tiandao juga memiliki dendam satu sama lain, jadi kami bersekutu dengan Tianting. Kemanusiaan klan para iblis. Jika tidak ada kekuatan absolut, kita sama sekali tidak membutuhkan sekutu seperti itu, kata Kaisar. Kata-kata langit dan bumi juga sangat lugas. Seperti kata pepatah, negara yang lemah tidak memiliki diplomasi. Jika kau lemah atau tidak, apa pentingnya aliansiku denganmu? Jika semua gunung Tianzan dimobilisasi, Tianting akan ditarik dari Luan Gusu. Ini bukan ancamanku bagi Kaisar Surga. Tongkat sihir klan iblis akan dihidupkan kembali, yang akan sebanding dengan Raja Peri. Tongkat sihir, Kaisar terkejut lagi. Tongkat sihir ini adalah alat Raja Abadi yang sangat mengerikan dalam catatan. Pada awalnya, Raja Peri Iblis Dewa memegang tongkat sihir dan hampir tak terkalahkan, menjadi salah satu karakter paling mengerikan. Kaisar seharusnya tahu tongkat sihir. Jika tongkat sihir itu lahir, betapa mengerikannya itu. Tak perlu kukatakan bahwa Kaisar juga harus memahaminya. Kemanusiaan klan iblis. Wajah Kaisar sedikit berubah, lalu berkata, baiklah, karena klan iblis memiliki kekuatan seperti itu, maka kita akan membentuk aliansi. Darah keturunan peri tidak puas. Baik klan iblis maupun klan naga bersekutu dengan Tianting, tetapi mereka dibenci oleh Kaisar Surga. Mereka tak kuasa menahan amarah. Kaisar Surga, apakah kau meremehkan keturunan periku? Keturunan peri putih lainnya. Kaisar berkata, aku belum pernah mendengar tentang keturunan peri. Ayo pergi. Seorang keturunan peri di Grey berkata, mengapa Raja Abadi bertempur dengan sengit di zaman Kyushu yang agung? Haruskah Kaisar tahu sesuatu tentang itu?
Kaisar bertanya, lalu kenapa? Raja-raja peri itu semua keturunan peri. Merekalah yang hampir mendatangi para peri di awal. Keturunan peri. Kaisar terkejut lagi. Ia menatap para keturunan peri, lalu menggelengkan kepala dan berkata, setahu saya, raja-raja peri itu tidak seperti kalian. Maksudku, untuk menjadi raja peri, kalian bisa mengubah penampilan kalian untuk menyembunyikan identitas kalian. Keturunan peri berbaju putih. Kaisar surga berkata, sekalipun kalian mungkin menjadi raja abadi di masa depan, apakah kalian satu-satunya? Kami adalah darah para raja, dan keturunan peri lainnya hanyalah makanan darah kami. Pembuluh darah keturunan peri berbaju abu-abu. Kaisar ketakutan karena ada persaingan seperti itu di antara para keturunan peri. Mereka bertarung satu sama lain, dan raja yang sebenarnya lah yang selamat. Karena kalian sungguh-sungguh ingin bekerja sama, kita akan menjadi sekutu di masa depan. Kaisar surga langsung setuju. Tianting telah merasakan sisa cinta, dan sekarang hanya perlu ditambah. Keterlibatan klan naga dan klan iblis sungguh merupakan bantuan yang tepat waktu bagi Tianting. Mengenai keturunan para peri, Kaisar tidak terlalu memperhatikan mereka. Lagi pula, jumlah mereka terlalu sedikit. Sekalipun mereka luar biasa, mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat menjadi raja abadi di masa depan. Di pihak aliansi Tiandao, Ye Chen meminta Duobao untuk melakukan ramalan, dan sekaligus membiarkan Duobao melihat peruntungannya di masa depan. Namun, ketika Duobao menyentuh tangan Ye Chen, seluruh orang itu terbang terbalik dan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat dan napasnya tersengal-sengal. Ia hampir mati karena syok. Ye Chen terkejut dan bertanya tentang keadaan Duobao setelah keadaannya membaik. Duobao berkata, saya tidak bisa melihat apa-apa. Semua rahasia alam telah disamarkan, dan jika saya menyentuhnya, saya akan mengalami bencana. Ada raut ngeri di mata Duobao. Ia belum pernah mengalami masalah seperti itu. Setelah mendengar ini, Ye Chen bahkan lebih terkejut daripada Duobao dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dengan masa depan negeri dongeng? Kau hanya bisa melihat satu sudut, Raja Negeri Dongeng sedang berebut kekuasaan, dunia surgawi sedang kacau, dan ada sungai darah. Duobao mengatakan apa yang dilihatnya, bibirnya bergetar. Meskipun ia mengatakannya dengan sangat sederhana, dapat dilihat dari matanya bahwa apa yang dilihatnya jauh lebih mengerikan daripada yang ia katakan. Ye Chen menatap mata Duobao yang ketakutan dan memahami banyak hal di dalam hatinya. Ia berkata, istirahatlah yang baik. Jangan terlalu banyak berpikir. Setelah Ye Chen meninggalkan kamar Duobao, ia berjalan sendirian di hutan bambu. Angin sepoi-sepoi meniup rambut panjang Buddha. Ia merasa sedikit melankolis. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu memuntahkannya. Ia mengantisipasi dan mengkhawatirkan segala sesuatu di masa depan. Ada banyak faktor yang tidak diketahui. Ia tidak tahu pengaruh seperti apa yang akan ditimbulkan faktor-faktor ini terhadap dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Bagaimana kabar Duobao? Saat Ye Chen sedang berpikir keras, Liu Piaoxue berjalan ke sisi Ye Chen, menggenggam lengannya, dan berkata lembut. Ye Chen tersadar, lalu berkata sambil tersenyum tipis, tidak apa-apa untuk beristirahat selama beberapa hari. Liu Piaoyue menatap ekspresi Ye Chen yang melankolis dan berkata, jarang sekali kau seperti ini. Apa yang Duobao lihat? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak ada yang bisa dilihat, jadi hanya bingung, tidak tahu jalan di depan. Liu Piaoyue tersenyum dan berkata, jika kita semua tahu jalan di depan, kita akan kehilangan banyak makna dan gairah dalam hidup kita. Sekarang aku membawa puluhan ribu nama di punggungku, jadi aku ingin tahu apa yang ada di depan. Jika aku sendirian, aku menyukai hal yang tidak diketahui, yang lebih menarik, kata Ye Chen. Dahulu kala, seseorang bisa saja tak kenal takut dan tak bermoral, tetapi sekarang berbeda. Ia harus bertanggung jawab atas kehidupan orang lain. Dia tidak bisa mengambil risiko mempertaruhkan nyawa orang lain sesuka hati. Karena kita telah memilih jalan ini, tidak ada jalan keluar. Mereka mempercayaiku, dan aku ingin menciptakan nilai bagi hidup mereka, bukan mati sia-sia. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, jadi, aku tidak bisa memprediksi masa depan. Hatiku selalu tak berdasar. Kemana Ye Chen, yang dulu percaya diri, pergi. Kemana Ye Chen, yang tak kenal takut dalam menghadapi segalanya. Saudara-saudara dari aliansi Tiandao mempercayaimu, yaitu mempercayai kepercayaan dirimu, karena mereka melihat harapan dalam kepercayaan dirimu, oleh karena itu, mereka akan bekerja sama denganmu tanpa rasa khawatir. Liu Piaoxiu menatap Ye Chen dalam-dalam dan berkata, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Selama bertahun-tahun, kamu telah melakukan terlalu banyak hal hebat dan menciptakan terlalu banyak keajaiban. Semua ini berasal dari kepercayaan dirimu. Ye Chen menatap Liu Piaoyue. Kata-kata Liu terngiang di telingamu. Seluruh momentumnya tiba-tiba berubah, dan cahaya percaya diri di matanya kembali bersinar. Tak kenal takut dan berani. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Beberapa hari kemudian, langit di atas Kyushu tiba-tiba bergemuruh, seolah-olah langit akan meledak. Semua orang di Kyushu terkejut dan menatap langit. Rasanya familiar, bukankah para dewa terkuat akan datang? Beberapa biksu tua terkejut, mereka telah menyaksikan kedatangan para dewa terkuat. Apakah itu benar-benar akan datang?
Apakah seluruh negeri dongeng benar-benar akan menjadi sungai darah? Banyak orang ketakutan, ada semacam ketakutan yang tak terjelaskan di hati mereka. Di sisi surga ini, Kaisar Tua Surga melihat pergerakan di langit dan tertawa terbahak-bahak. Para dewa terkuat akan datang, dan aliansi Tiandao tidak jauh dari kepunahan. Selama periode waktu ini, langit relatif rendah. Kini aku melihat para sakti dari alam dewa datang. Aku segera bangkit dan semua orang terbelalak melihat pemandangan ini. Di aliansi Tiandao, suasana agak membeku. Jika para sakti dari alam dewa datang, bagaimana mungkin aliansi ini bisa melawan? Aliansi Tiandao akan segera berada di ambang kehancuran. Mata Ye Chen berbinar-binar. Ia tidak takut akan rasa takut karena hal ini. Tatapannya masih tak kenal takut, bahkan di hadapan para sakti dewa. Bagaimana mungkin kita melawan kedatangan para sakti dari alam dewa? Berbeda dengan surga, kita pasti akan mati saat itu. Beberapa orang di Liga Tiandao mulai merasa takut. Rasa takut adalah sifat manusia. Lagi pula, tidak semua orang bisa tenang dalam menghadapi krisis. Setelah suara seperti itu muncul di Liga Tiandao, banyak orang mulai membicarakannya, dan suasana hati yang negatif mulai mengalir di seluruh Liga Tiandao. Emosi sangat mudah dikendalikan, beberapa orang tidak takut, tetapi ketika orang-orang di sekitar mereka memancarkan energi negatif, hati mereka secara tidak sadar mulai berubah. Orang-orang di aliansi Tiandao tidak stabil. Flying Tiger sedikit serius. Ye Chen berkata, katakan pada mereka bahwa aliansi Tiandao tidak akan hancur begitu saja. Jika masih ada orang yang ingin meninggalkan aliansi Tiandao, biarkan saja mereka pergi, dan perjuangannya tidak akan manis. Feitian Tiger berkata dengan marah, sekelompok orang yang rakus hidup dan takut mati hanya tahu bagaimana menghindari bahaya. Bagaimana mencapai hal-hal besar di masa depan dan bagaimana menjadi generasi yang kuat. Setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Biarkan saja, Ye Chen berkata dengan ringan. Di Liga Tiandao, masuk dan keluar itu ketat. Ye Chen tidak akan pernah memaksa siapapun, karena tidak ada gunanya memaksa orang-orang itu untuk tetap tinggal. Begitu pertempuran tiba, mereka tidak akan habis-habisan untuk bertarung. Dan emosi negatif mereka juga dapat memengaruhi orang lain, jadi Ye Chen tidak menginginkan hal semacam ini. Para ahli dari alam dewa belum tiba, tetapi ada beberapa berita yang datang. Banyak orang di aliansi Tiandao khawatir. Ketika mereka tahu bahwa mereka dapat meninggalkan Liga Tiandao, hampir puluhan ribu orang telah pergi dalam waktu singkat. Ada anggota inti di aliansi Tiandao. Anggota inti ini tidak banyak, hanya sekitar 10.000, tetapi anggota inti ini adalah kekuatan utama aliansi Tiandao. Sampai batas tertentu, mereka yang meninggalkan aliansi Tiandao tidak dapat memengaruhi aliansi Tiandao sama sekali. Oleh karena itu, Ye Chen dapat membiarkan mereka pergi dengan mudah. Dalam waktu singkat, puluhan ribu orang pergi. Setelah melihat angka-angka tersebut, Ye Chen juga menarik napas dalam-dalam dan kemudian mengumpulkan semua orang dari Liga Tiandao bersama-sama. Puluhan ribu orang berdiri di depan Ye Chen, bagaikan sepotong kain hitam, puluhan ribu mata menatap Ye Chen. Ye Chen berdiri di depan semua orang, matanya bersinar terang. Tak ada rasa takut akan kedatangan dewa yang perkasa. Aku tahu banyak orang takut sekarang. Jika orang kuat dari dunia dewa datang, akankah aliansi surga dan Taoisme hancur? Akankah kita semua mati? Ye Chen menatap semua orang dengan mata tegas dan berkata, aku katakan sekarang, bahkan jika itu adalah orang kuat dari dunia dewa, aliansi surgawi kita tidak akan hancur. Jika kau lemah hari ini, kau akan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam perjalanan kultivasimu. Jalanmu tidak akan sempurna, dan kau tidak akan menjadi orang kuat sejati. Yang kuat tidak takut, dan mereka semua fana dan keturunan. Tentu saja, tidak semua orang bisa menjadi orang kuat dan menjadi pengagum di hati setiap orang. Petik 2. Oleh karena itu, jika ada orang yang perlu meninggalkan aliansi Tiandao, aku tidak akan pernah menghentikan mereka, karena mereka tidak memiliki keyakinan kuat untuk menjadi kuat, mereka masih ingin menjadi kuat, bukan untuk menjadi kuat. Aku hanya mengatakan sebatas itu hari ini. Kau yang memutuskan untuk bertahan atau pergi. Tetapi jika salah satu dari kalian menjadi pembelot atau pengkhianat hidup selama perang, aku tidak akan pernah menyerah. Ye Chen mengucapkan kalimat ini dengan sangat serius, menekankan hal ini. Setelah Ye Chen selesai berbicara, ia pergi, dan puluhan ribu orang terdiam untuk waktu yang lama. Namun pada akhirnya, seseorang pergi. Pergerakan di langit terlalu besar, terlalu menakutkan, yang membuat orang harus takut. Pada saat ini, sebuah retakan muncul di langit. Setelah retakan muncul, ada cahaya ilahi yang menutupi langit, dan kekuatan ilahi menyebar, yang membuat orang merasakan tekanan besar. Yang kuat di dunia ilahi akan datang. Banyak orang ketakutan dan sudah gemetar. Langit penuh dengan antisipasi. Di pihak aliansi Tiandao, banyak orang gugup ketika mereka melihat bahwa orang-orang kuat di dunia ilahi akan datang. Beberapa orang mundur dari aliansi Tiandao satu demi satu. Saat ini, hanya 30.000 orang yang tersisa di Liga Tiandao. Katakan pada semua orang untuk bersiap menghadapi pertempuran. Ye Chen mengeluarkan perintah saat ini. Seluruh aliansi Tiandao tiba-tiba masuk. Keadaan sedang bersiap untuk perang. Saat ini, mereka yang seharusnya pergi sudah pergi, dan mereka yang belum pergi tidak bisa pergi sekarang. Di Istana Surga,
Ketika Kaisar mendengar bahwa aliansi Tiandao memberontak dan telah membawa puluhan ribu orang, ia tak kuasa menahan tawa gembira. Aliansi Tiandao memang seperti ini. Sekelompok massa telah runtuh sebelum perang. Sungguh mengecewakan. Kaisar mencibir. Begitulah kodratnya. Langitku adalah penguasa sejati negeri dongeng dan penguasa terhebat dunia dewa. Yu Wen tertawa. Kaisar Langit berkata, pergi dan sampaikan pesan kepada aliansi Tiandao. Biarkan mereka cuci leher dan tunggu kita, dan hadapi kemarahan dari dunia dewa dan langit. Yu Wentu menyeringai muram dan segera meninggalkan aula. Liga Tiandao mendengar pesan dari Kaisar, dan Ye Chen menjawab tanpa ragu, langit memberiku hadiah besar, aku akan menerimanya, dan kemudian aku akan membiarkan Kaisar Langit melihat keruntuhan langit dengan mata kepalanya sendiri. Tidak tahu malu mengatakan bahwa kau telah mengkhianati kerabatmu. Tidak ada hak untuk berteriak. Kaisar Langit bersenandung. Ye Chen berkata, yang berani itu tak terkalahkan. Apa yang bisa kau banggakan? Beberapa waktu lalu, kita tidak melarikan diri dalam kekacauan. Sekarang sungguh hebat menggunakan dunia dewa untuk menyamarkan harimau sebagai rubah. Namun, beberapa hal yang tidak dapat didengar Tian Chen sangat sarkastis. Ye Chen, tunggu saja, aliansi Tiandao sudah tamat. Kaisar meraung. Boom, pada saat ini, retakan di langit semakin membesar, dan Shen Hui menyelimutinya. Di banyak tempat, di bawah tekanan kekuatan ilahi, gunung-gunung runtuh dan bumi tenggelam. Tak seorang pun sanggup menahan kekuatan dunia ilahi. Terlalu mengerikan, hanya Shen Hui yang bisa menghancurkan segalanya. Siapa lagi yang bisa melawan kekuatan dunia ilahi? Beberapa orang terheran-heran, kali ini aliansi surga dan Taoisme diperkirakan akan gagal total, kata seorang asing. Kurasa tidak, Ye Chen telah menciptakan terlalu banyak keajaiban. Awalnya, ada dunia ilahi yang datang untuk merebut kepingan-kepingan daftar dewa. Pada akhirnya, dia tidak terbunuh. Ye Chen masih hidup dan sehat. Ada kemanusiaan. Hari ini, berbeda dari masa lalu, ketika seseorang membantu Ye Chen, siapa yang memiliki kekuatan untuk membantunya sekarang? Di bawah kekaguman dan diskusi publik, retakan itu semakin membesar, dan akhirnya sesosok tubuh muncul darinya. Sosok itu berlumuran darah dan terasa sedikit goyah.